Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bella, biasa dipanggil Sinta. Saya di sini sebagai konselor yang akan menangani Anda, mendengarkan cerita Anda. Sebelum itu, saya ingin menegaskan bahwa sesi konseling kali ini bersifat rahasia. Jadi kakak tidak perlu takut untuk bercerita, tidak perlu takut diketahui oleh siapapun karena ini tidak akan bocor keluar selain ada kesepakatan antara kita berdua ya kak. Apakah kakak bersedia untuk mengikuti sesi konseling kali ini? Baik, saya bersedia. Baik, kakak bersedia ya. Baik, boleh diperkenalkan dirinya kak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Vira Alam, biasa dipanggil Vira. Baik, jadi kak Vira ya. Baik, kak Vira, kesibukannya sehari-hari itu apa saja kak kalau boleh tahu? Saya kesibukannya sebagai mahasiswa. Baik, kak Vira ini mahasiswa ya. Ya, Nah, jadi gimana kak tadi perjalanannya? perjalanannya lumayan tidak ada halangan. Baik, jadi lancar-lancar sih kak ya. Baik, kakak gimana kabarnya kak hari ini? Kabar saya kurang baik kak. Jadi kak Vira ini kurang baik ya. Baik, kak Vira kan pasti kesini ada sesuatu yang ingin diceritakan gitu. Baik, boleh kak kalau boleh tahu nih apa yang membuat kak Vira mau datang ke sini pada hari ini kak? Jadi itu kak, sekali mengikut pandemi ini. Ada beberapa temanku naik kak bilang cara berpakaianku yang kampungan, cara bicaraku yang kayak orang aneh. Baik, boleh dilanjut ya Vira? Sampai-sampai tuh kak ada yang bikinkan fotoku pakai stiker baru nah kirimkan di grup angkatan. Terus saya dengar ya Vira, boleh dilanjut dulu ceritanya. Terus apa lagi Kak Vira rasakan? Mereka juga sampai waktu itu sampai saya tidak bisa tidur berhari-hari kak. Baik, Kak Vira tadi ini bilang bahwa Kak Vira itu kayak merasa tidak berharga. Terus Kak Vira juga bilang tadi kayak nggak menarik gitu, merasa kayak tidak spesial kan. Jadi Kak Vira kalau boleh tahu pikiran-pikiran kayak gini tuh asalnya dari mana? Terus sudah berapa lama Kak Vira berpikiran seperti ini? Apakah semenjak Kak Vira berpikir seperti ini semenjak Kak Vira diperlakukan seperti itu oleh teman-teman? Pikiran saya tidak merasa diri saya tidak berharga mulai ketika mereka mengejek saya. Pas SMA saya masih merasa diri saya berharga, tapi semenjak saya kuliah saya juga diejek, jadi saya memandang diri saya kurang berharga. Baik, nah dari semua yang Kak Vira tadi ceritakan nih, pas SMA merasakan pede, tapi pas kuliah merasakan seperti tidak berharga. Terus dari semua yang Kak Vira alami ini, apa sih yang paling membuat Kak Vira ini sakit hati? Yang paling sakit tuh kak pas bikinkan mukaku dengan pakai stiker. Nah terus ketemu kak beberapa temanku kasih lihat stiker tersebut. Di situ saya merasa diri saya memalukan sekali, tidak ada berharganya. Baik, jadi yang paling membuat Kak Vira sakit hati itu ketika tahu dijadikan stiker gitu di WA fotonya, jadi merasa kayak tidak berharga sekali. Terus kalau untuk efeknya untuk cara pandangnya Kak Vira sendiri untuk diri sendiri tuh kayak gimana kak? Saya mulai menganggap diri saya itu kak, cara memandang diriku kayak tidak berharga nih kak, kayak sering sekali ejek-ejek begitu orang. Kalau boleh jujur nih dari dirinya Kak Vira, apa sih yang Kak Vira pengen dari situasi seperti ini? Saya tuh kak
pengen Kak, ketika ke kampus atau masuk kelas tidak ada rasa takutku, tidak ada deg-deganku ketika masuk kelas, tidak ada diketawai Kak. Intinya apa Kak? Semuanya baik-baik saja. Baik, jadi Kak Fira ini biar kita tahu juga nih, merasakan tidak berharga karena selalu diejek soal penampilan, bahkan sampai dibuatkan stiker WA oleh teman-teman. Maka dari itu Kak Fira ini merasakan tidak berharga. Merasakan juga bahwa Kak Fira yang tadinya pede menjadi tidak pede lagi. Pas sebenarnya waktu SMA itu lumayan percaya diri juga, tapi gara-gara ini merasakan tidak berharga. Apakah betul seperti itu Kak? Iya, betul. Seperti itu ya Kak. Jadi baik. Terus kan Kak Fira juga tadi bilang waktu SMA itu kan lumayan pede kan orangnya. Terus Kak Fira juga bilang tadi berarti Kak Fira ini orangnya kan tetap orang yang percaya diri kan sebelum ini terjadi juga. Iya Kak, awal-awalnya saya percaya diri sekali, tapi ketika terjadi itu hilang nih rasa percaya diriku. Oke. Jadi Kak Fira itu orangnya berharga, itu harus Kak Fira ingat baik-baik juga sebelum itu yang paling harus Kak Fira ingat ya. Nah, dari semua yang Kak Fira ceritain tadi, apakah Kak Fira ini pernah merasakan seperti sepi gitu, tidak ada yang mendukung karena ada di posisi seperti ini? Sering Kak, ketika saya ke kampus saya merasa kayak sendiri nih, tidak ada teman nih. Kulihat nih teman-temanku yang lain bangku bareng sama teman-teman, sedangkan saya sendiri. Kayak itu membuat kayak saya merasa kayak tidak berharga sama sekali di dunia ini. Baik, jadi Kak Fira ini ketika pergi ke kampus merasakan merasa sepi begitu, karena rasa kayak tidak ada teman. Terus kalau untuk di lingkungan keluarga sendiri itu kayak gimana Kak? Apakah ada yang mendukung? Kalau dari keluarga saya kurang dapat dukungan Kak. Saya di rumah langsung saja di kamar, tidak ada pembicaraan lain, hanya saya dan kamar saja Kak, tidak ada interaksi apapun. Jadi saya itu membuat saya semakin terpuruk, dan itu nih Kak yang membuat saya merasa diri saya tidak berharga. Nah, dari semua yang kamu ceritain tadi, apa sih yang paling kamu pendam gitu, dan gimana perasaan kamu? Yang paling saya pendam tuh Kak, saya merasa diriku ini sepi sekali, tidak ada yang menemani saya. Ketika di rumah saya hanya berkecimpung di kamar, tidak ada interaksi dengan orang lain, tidak ada dukungan. Nah, ketika saya ke kampus, sama halnya tidak ada interaksi ataupun hal-hal lain yang saya lakukan selain hanya duduk diam sambil memikirkan, kok saya seperti ini, kenapa saya tidak sama dengan yang lainnya. Jadi Kak Fira ini selalu merasakan beda dari yang lainnya. Saya juga merasakan, saya paham juga perasaannya, pasti Kak Fira sedih karena diperlakukan seperti itu oleh teman-teman. Pasti merasakan sepi juga ketika ada di posisi itu, tapi tidak ada yang mendukung. Nah, baik, untuk Kak Fira kan tadi Kak Fira bilang merasakan tidak ada yang menemani. Apakah itu berdampak pada perkuliahannya juga Kak? Sangat berdampak sekali Kak. Tidak ada yang menemani ketika dapat tugas, saya hanya mengerjakannya sendiri.
ketika teman-teman saya yang lain dalam satu tempat mengerjakan tugas bersama-sama, saya sendiri. Jadi Kak Fira itu selalu merasakan sendiri seperti itu. Pernah nggak sih Kak Fira ini merasakan kenapa sih saya selalu jadi sasaran oleh teman-teman, diperlakukan kayak gitu? Itu saya sering merasa, Kak. Ketika saya berada di kamar, saya selalu bertanya pada diri saya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, dan itu membuat saya semakin terpuruk. Jadi Kak Fira merasakan juga kalau Kak Fira ini kenapa sih selalu jadi sasaran oleh teman-teman, jadi kayak ngerasa terpuruk juga. Terus perasaan kayak gitu pasti Kak Fira rasakan wajar juga, ada di posisi itu pasti merasakan seperti itu, sedih, merasa terpuruk. Tapi boleh Kak kita cari nih pemikiran Kak Fira yang merasa seperti itu apakah betul-betul akurat atau enggak nih, kita cari sama-sama. Tadi kan Kak Fira bilang pasti ada yang salah dari dirinya Kak Fira hingga jadi sasaran bully tuh seperti itu. Jadi Kak Fira juga tadi bilang nih kalau cara penampilan yang beda, apakah orang itu layak untuk diperlakukan, dibully seperti itu, Kak? Kalau menurut saya tuh, Kak, tidak layak untuk dikatakan atau dibully, karena mungkin itu ciri khasnya orang, cara berpakaiannya seperti itu. Gitu. Jadi Kak Fira ini setuju kalau tidak ada orang yang berhak diperlakukan dan dibully seperti itu. Saya pribadi sangat tidak setuju, Kak, karena itu menurut saya suatu hal yang bisa membuat orang merasa tidak berharga. Cukup saya saja yang merasakan, asal orang jangan. Jadi Kak Fira ini rasakan kan kalau tidak ada orang yang berhak diperlakukan, dibully seperti itu. Jadi Kak Fira tadi mengatakan juga nih kalau cukup Kak Fira saja diperlakukan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain Kak Fira ini merasakan wajar kalau Kak Fira diperlakukan seperti itu. Apakah Kak Fira tidak merasakan ada yang ganjal dari dua pemikiran itu, Kak? Saya merasa ada mengganjal dalam dua itu, Kak. Tapi saya lihat lagi dari cara teman-temanku memperlakukan saya, jadi saya pikir bahwa saya pantas diejek, dibully atau lain sebagainya. Jadi Kak Fira ini merasakan kalau orang lain tuh tidak ada yang pantas untuk diperlakukan atau dibully seperti itu, Kak. Karena orang tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Tapi Kak Fira merasakan bahwa kalau diri Kak Fira itu pantas untuk diperlakukan seperti itu karena adanya teman-teman yang memperlakukan Kak Fira seperti itu. Menurut Kak Fira nih, apakah ada bukti yang menunjukkan nih bahwa orang yang selalu diperlakukan buruk, dibully, diejek-ejek penampilannya, apakah Kak Fira pernah lihat bahwa orang itu pantas untuk diperlakukan seperti itu? Kalau menurut saya, Kak, tidak ada. Tidak ada ya. Jadi menurut Kak Fira lagi nih, apakah ada bukti yang menunjukkan orang yang dibully, orang yang dibully penampilannya jadi perundungan seperti itu, menunjukkan bahwa orang itu sudah pasti dia tidak berharga? Mungkin, Kak,
Mungkin. Jadi kalau ada teman-temannya Kak Fira berada di posisi itu, apa yang akan Kak Fira lakukan? Kalau teman-temanku berada di posisi itu, mungkin saya bakalan bantu untuk apa sih, kayak semisal saya bilangin ke teman-temanku yang lain untuk jangan dibully atau dikasih bagaimana, karena semua orang sama gitu. Tapi gitu nih Kak. Baik, kalau ada teman-temannya Kak Fira yang merasakan hal itu, Kak Fira bakal bilang ke orang yang melakukan itu, bilang jangan diperlakukan seperti itu, menenangkan orang tersebut. Tapi sebelum itu, apakah hal itu bisa Kak Fira lakukan terlebih dahulu ke dirinya Kak Fira? Kalau untuk itu saya bingung Kak sama diriku juga. Jadi Kak Fira ini masih bingung nih, apakah ada bukti yang betul-betul Kak Fira dapat bahwa orang yang tidak berharga, orang yang sering dibully, diperlakukan seperti itu, betul-betul orangnya itu tidak berharga? Saya tuh Kak belum dapat bukti terkait itu. Jadi Kak Fira belum mendapatkan bukti. Jadi menurut Kak Fira nih, apakah Kak Fira pantas untuk diperlakukan seperti itu? Kalau dalam hati saya bilang, saya tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu Kak, karena saya seperti Kakak tadi bilang, saya juga berharga. Baik, Kak Fira merasakan bahwa Kak Fira itu tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu karena Kak Fira juga itu orang yang berharga nih. Nah, menurut Kak Fira sendiri, dengan Kak Fira berpikir bahwa Kak Fira orang yang tidak dibully karena merasakan tidak berharga tuh, apakah dengan berpikir seperti itu merubah atau membuat Kak Fira itu menjadi orang yang lebih baik atau lebih berharga di mata orang-orang ketika Kak Fira berpikir seperti itu? Kalau untuk itu saya juga masih bingung Kak sama diriku, masih kayak apa ya Kak, kayak masih bingung saya sama diriku. Nah, Kak Fira masih bingung dengan dirinya sendiri nih, karena diperlakukan seperti itu, merasakan tidak berharga, jadi kayak masih bingung gitu. Nah, Kak Fira dengan berpikir begitu, merasa tidak berharga, mendengarkan kata-kata mereka nih bahwa Kak Fira merasakan dibully karena tidak berharga. Apakah dengan berpikir begitu, Kak Fira ini membuat diri Kak Fira itu jauh menjadi orang yang dirugikan, atau membuat diri Kak Fira itu diuntungkan dengan berpikir seperti itu? Kalau dari saya sendiri tuh Kak merasa kayak dirugikan. Saya kayak tidak berani nih untuk tampil atau bagaimana. Itu merugikan sekali menurut saya Kak. Nah, kalau Kak Fira berpikir juga merasakan juga kalau berpikir seperti itu, orang yang tidak ada kontribusinya di hidup Kak Fira, melakukan hal itu tidak ada untungnya juga untuk Kak Fira, justru Kak Fira merasa rugi. Jadi Kak Fira harus merasakan bahwa dirinya Kak Fira ini berharga, tidak seperti mereka katakan seperti itu. Jadi apakah Kak Fira sekarang merasakan apa yang ada di pikirannya Kak Fira sekarang? Dari semua penjelasan itu Kak, saya mulai pikiranku sedikit terbuka, bilang saya berharga. Baik, jadi pikirannya Kak Fira ini sudah mulai buka ya, kalau Kak Fira itu tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kalau Kak Fira ini berharga. Terus kalau untuk perasaannya Kak Fira sekarang itu gimana Kak?
Kalau untuk sekarang perasaan saya Kak masih di sedikit bingung. Saya harus mulai dari mana gitu. Apakah saya harus begini-begini saja atau harus mulai membuka diri lagi bilang saya berharga. Nah, jadi Kak Vira ini sebenarnya masih bingung juga membuka diri supaya bisa merasakan lebih berharga atau seperti mana. Nah, kan tadi Kak Vira mengatakan juga bahwa dengan berpikir seperti itu bukannya membuat Kak Vira itu lebih diuntungkan tapi merugikan. Di situ Kak Vira juga sudah merasakan nih kalau Kak Vira itu merasa berpikir seperti itu bukannya menguntungkan tapi merugikan. Kalau Kak Vira itu lebih berharga seperti itu Kak. Nah, Kak Vira apakah ada biasanya langkah-langkah yang dilakukan Kak Vira ketika merasakan dibully seperti itu, merasakan tidak berharga? Apakah ada hal yang biasa dilakukan untuk menenangkan diri? Kalau untuk langkah-langkah itu Kak, saya melakukan beberapa cara. Yang pertama, mungkin saya berdiam diri dulu, atau saya menyendiri untuk sekedar menangis, meluapkan perasaan saya. Setelah itu saya berdiam diri untuk kayak bilang pada diri sendiri bahwa saya berharga dan tidak pantas untuk dilakukan seperti ini. Dan itu saya lakukan hampir di setiap harinya ketika di kampus. Dan juga itu membuat saya sedikit lebih tenang. Itu juga. Baik Kak Vira ini biasanya ketika perasaan itu terus pikiran itu muncul kembali, jadi Kak Vira sedih, dan yang biasa Kak Vira lakukan itu seperti berdiam diri di kamar, menenangkan diri agar masa jauh lebih baik lagi. Nah, saya sangat mengerti juga perasaannya Kak Vira ketika di posisi itu pasti berat, pasti sedih juga, sedih yang mengurung diri, pasti itu Kak Vira rasakan, pasti berat juga ya. Saya merasakan juga perasaannya Kak Vira seperti itu. Terus untuk apakah saya ada tahu nih dari yang saya lihat beberapa orang yang ketika mengalami hal yang sama seperti Kak Vira. Pernah nggak sih Kak Vira melakukan hal seperti misalnya nih cari kesibukan kayak pergi nongkrong sama teman-teman, pergi healing-healing, olahraga, banyak tuh hal-hal seperti itu yang saya lihat ketika orang merasakan seperti yang Kak Vira rasakan. Dia jadi biar sedikit mengurangi pikirannya, rasa sedihnya, dia jadi cari kesibukan seperti itu. Apakah hal seperti itu sudah pernah Kak Vira lakukan, coba lakukan? Untuk hal tersebut Kak, saya belum pernah, karena saya lebih nyaman kurasa mengurung diri di dalam kamar. Baik. Kalau untuk itu belum pernah Kak Vira coba ya. Jadi hal itu juga sudah lumayan bagus untuk dilakukan ketika orang merasakan seperti kakak, karena saya banyak melihat orang melakukan hal itu juga. Baik, saya mengerti sekali Kak Vira rasakan sejauh ini pasti berat sekali. Kak Vira rasakan berat juga, tapi Kak Vira sudah sangat hebat, baik sekali sudah mau datang ke sini pada hari ini, sudah mau bercerita, udah mau terbuka. Saya tahu pasti tidak mudah juga untuk bercerita sejauh ini buat Kak Vira. Dari awal dari Kak Vira
cerita nih dari awal sesi kayak Kak Fira bilang sudah lama dipendam juga perasaannya, diperlakukan tidak baik dari lingkungan sekitar, tidak ada support, merasa sendiri, sampai fotonya Kak Fira dijadikan stiker. Itu berat sekali juga buat Kak Fira, saya mengerti. Dan saya ingin menanyakan nih, gimana perasaannya Kak Fira sekarang? Untuk sekarang perasaanku tuh sedikit lebih baik, Kak. Sedikit ada tempatku untuk mengeluarkan unek-unekku di hati, jadi tidak terlalu nyesek di hatiku, Kak. Jadi untuk sekarang perasaanku lumayan sedikit membaik. Baik, jadi sudah sedikit membaik ya perasaannya setelah bercerita. Baik, terima kasih ya buat Kak Fira sudah mau bercerita. Semoga ini juga bisa membuat Kak Fira lumayan lebih baik lagi, merasakan tidak sendiri lagi setelah bercerita. Mungkin sekian dulu ya Kak, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, baik, sampai jumpa lagi ya Kak Fira. Terima kasih, Kak. Baik Kak Fira.